Ini lagi depan Alfamart ini. Hah? Iya. Sambil minum Golda di kayaknya dia. Halo, namanya siapa ini? Halo, sama Ali loh. Apa? Sama Ali. Ali. Ali, kayak ajudan gua lo namanya. Iya. Mana pinggir jalan soalnya. Oh, iya. Oke. Jadi agak pinggir jalan lintas soalnya kok. Ya. Gimana Ali? Ini kok saya seorang PNS pegawai negeri sipil, punya Ya. keluarga, anak satu. Ya. Jadi gaji udah disekolahin ke bank nih loh. Udah habis untuk beli kebun sawit. Gaji apa? Gaji udah digadain ke bank untuk beli kebun sawit nih kok. Gimana gajimu? Masa kamu nyicil beli kebun sawit dengan gajimu? Enggak, kan gaji SK-nya bisa digadai ke bank nih kok. Bank apa? Bank daerah loh di sini. Kalau di sini bank daerah kan, di SK-nya digadain, dapat uang cash untuk dibeliin kebun sawit. Jalan nggak sawitnya? Jalan. Kalau dihitung-hitung penghasilan sama kayak gaji sebenarnya kok. Jadi gaji kita ke bank, hasil dari Itu diajarin siapa kamu kayak begitu? Diajarin siapa itu begitu? Karena kebanyakan kali namanya di desa mungkin kok ya. Kebanyakan kayak itu orang kok. Jadi Kamu tahu sawit itu ikutin. bisnis salah satu tersulit di Indonesia. Sawit itu sulit sekali lagi. Kamu mesti tahu banyak sekali tentang sawit itu. Salah tanam tuh sawit itu sulit sekali loh. Gue banyak temen yang punya sawit tuh puluhan ribu hektar. Itu sulit sekali. Itu bisnis sulit sekali minta ampun. Komoditas paling sulit itu. Masa kamu beneran dibikinin kebun sawitnya atau beneran ada kebunnya itu? udah beli kebun jadi kebunnya udah jadi, ada yang jual kita beli gitu. Udah panen. Berapa nominalnya? Per bulan 3 jutaan lebih lah. Kamu punya kebun sawit ngasilin 3 juta? Iya, per bulan. Berapa besar kebun sawitnya ngasilin 3 juta itu? 2 hektar. 2 hektar. Kamu beli berapa? Kamu punya kebun sawit 2 hektar. Paling Ngasilin cuman 3 juta. Iya. 2%-nya gitu. Iya. Hah? Kamu nanam modal apa nanam Itu kamu sawit? dikerjain. Nggak mungkin. Itu namanya skema Ponzi itu. Jadi kamu ditawar-tawarin opportunity sawit, uang kamu misalnya 100 juta diminta, dikasih 3 juta sebulan. Mana ada ya 2 hektar kamu dikasih 3 juta. Kamu dikasih bulanan gitu. Kamu kira sawit bulanan duitnya keluar. Ya, kan merawat sendiri kok. Jadi tiap panen kita kan datang tuh gue lihat kebun kok. Iya, gue juga bisa punya kebun terus gue nawarin lu begitu. Itu kebun gua, bukan kebun lu. Gimana cara kamu Nah, jadi gini ya Kan teman-teman gini, ya. Iya. Ya. Iya. Kayaknya gini kok. Kalau di desa kan banyak kan petani nih kok. Ya. Ya, jadi kan kita kan gadein SK di ke bank, jadi Yap. dapat uang cash, kita beliin kebun, udah dapat sertifikat, tanahnya kita tahu nih posisinya di mana, kebunnya gimana, hasilnya gimana, jadi kita yang ngatur, bukan Sertifikat dari sawit lo apa? Sertifikat apa sawit lo? SHM kok, hak milik. Ya. Ya makanya kita sendiri yang manen, kita yang merawat gitu kok. Ton TBS hektar Jadi per bukan tahunnya dari- berapa? Per tahun TBS-nya ya. nggak per tahun, kalau per bulan Daerah mana nih? Daerah mana? Dua Daerah kali. mana? Daerah mana? Riau, Sumsel, Sumatera, Kalteng. Bengkulu kok, Apa? Bengkulu. Bengkulu. Iya. Bibit apa kamu? Pakai apa? Lu jangan Pakai bibit PPKS. Hah? Bibit PPKS Simalungun. Tanam produktif kamu berapa tahun? Tanam produktif kamu berapa tahun? Sekitar itu lagi tuh kok. Berapa? 20 tahun lagi kok. 20 tahun lagi. Siklus sawit kamu 20 tahun? Gua analis CPO loh. Iya, kan udah beli jadi nih kok, udah panen, udah hasil kan. Umurnya kemarin beli umur 5 tahunan nih. Ya. Jadi kan umur sawit kita 25 tahun. Jadi kalau kemarin beli 5 tahun sekitar 20 tahun lagi gitu lah kok. Oke. Terus jadi udah habis 20 tahun kamu baru replanting lagi gitu?
Ya kayak gitu kok emang. Makanya kan mau konsultasi nih kok kayak mana ya, apa masih bagus apa enggak kok. Terus apa, kalau hutang sih nggak ada lagi kok, cuman dari gaji itu aja, nggak ada hutang lain. Ya. Tabungan emas 10 gram sama di Bitcoin 10 juta apa. Jadi kamu manusia yang punya sawit 2 hektar terus punya emas berapa? Berapa gram? 10 gram. Berapa itu 10 gram itu? Sekarang Sekitar Dia paling tahu dah. 20 juta. Jadi kamu sawit 2 hektar tapi emasnya 20 juta gitu. Iya. Ya gimana? Gua lu deh kasih saran. Gua analis CPO soalnya. Kayaknya kita aja yang minta saran nih kayaknya. Iya, kalau lu punya 2 hektar gue minta saran nih sama lu. Kalau lu tahu lu bisa bilang sawit itu 20 tahun tuh. Nah kan kayak mana ya? Karena bapak juga kan petani gitu, jadi Iya. emang disaranin juga orang tua kemarin kan. Kita kan pinjam bank misalkan 10 juta 10 tahun nih kok kan. Kita beli kebun 10 tahun kemudian kan harapan orang tua kan jadi milik kita, gaji PNS udah full lagi gitu, nah kembali lagi ke kita gitu kok. Emang tiap 20 tahun mau nggak mau ya replanting lagi kok. Tiap 20 replanting lagi kok. Makanya yang ditanya ini, yang mau saya tanya itu kok masih layak nggak gitu kok, karena hasilnya kan sama kayak gaji bulanan PNS gitu nah kok. Kena gitu maksudnya apa? Layak apa? Kayak lu bisa cabut gitu lahan 2 hektar. Apa itu Nggak maksudnya? apa, Emang lebih lu bisa likuidasi itu lahan 2 hektar. Kayak seolah lu bisa diandu begitu kayak yang lu lakukan. ya, maksud saya lebih bagus dijual, investasi ke lain atau gimana gitu nah kok. Ya kalau SM yang Atau bener cari- mah gua jual. Kalau gua cuma punya emas 20 juta, gua punya 2 hektar sawit mah gua jual lahannya semua. Pertanyaannya lahannya ada nggak tuh? Gitu. Ada kok, pasti ada. Oke. Ya gua jual. Ya gua Iya. jual. Itu jawabannya. Dah, matiin. Gini ya, teman-teman ya. Gimana bro? Lahannya 2 hektar nih. Beliau ini. Pak Ali. Enggak sekalian 10.000 hektar kali. Makanya. Dia ntar abis itu kalau udah 10.000 hektar lahan sawitnya bikin apa? BSD. Iya, tapi katanya ini siklusnya 20 tahun itu siklus apa itu? Debt cycle. Ray Dalio itu. Regalio. Dia tuh gini, itu skemanya gini. Jadi ada orang di daerah emang beneran punya kebun sawit tuh. Ya, Terus dia kayak datang ke bro, lu Yes. gadain bro gaji lu, gua kasih sawitnya gitu kan. benar. Terus begitu uangnya digadain bro, dia bisa dapat 100 juta nih. Yes. 100 juta dipegang orangnya, terus 3 juta itu dibalikin lagi ke dia gitu Oh, loh. iya. Terus lu mau lihat nggak tanam sawitnya? Suruh top up terus kan. Suruh top up Iya. terus habis itu. Itu skemanya gitu teman-teman ya. Hati-hati ya. Itu nggak ada bedanya sama yang APD itu zaman dulu. Banyak bro soalnya skema. Ayo invest di sawitnya, ayo lihat kebunnya atau perikanan, lihat kapalnya, ya kapalnya dia. Iya, itu kan cocok sebenarnya sama lagu anak-anak zaman dulu bro. Iya. Lihat kebunku Lihat kebunku. penuh dengan bunga. Tadi gua coba nanya simpel kan, produktivitasnya berapa? Kalau sawit itu tahun TBS per tahun. Dia nggak bisa jawab ya. Gini, gua tuh ya kita kan orang market ya bro ya. Iya. Kerjaan gue tuh lihat siklus gitu. Kenapa? Karena sawit itu komoditas top Indonesia. Jadi gini, Indonesia tuh booming kalau sawitnya sama batu bara boom selalu gitu. Ya, ada siklusnya kan? Ya ada siklus ya. Jadi kalau sawit itu bagus dan yang ya gue punya teman yang punya memang puluhan ribu hektar gitu sawit. Banyak sih gue teman yang main sawit. Jadi gue lumayan tahu. Jadi nah itu pertanyaan bagus tuh. Dia bilang emang sawit per bulan kok gajinya nggak ada. Oh ya, kayaknya. Gimana cara? Dia nggak punya kebun sawit itu. Ya, jadi kalau nelpon gua yang benar gitu. Kalau lu nelponnya benar, ada keluhan kita selesainya. Kalau nelponnya ngemeng, Iseng doang. iseng doang, gua bantai lu, gua permaluin lu. Ya udah. Ada yang bilang Timothy nggak paham, dia gak ada di bank terus beli kebun, lu gak ada gaji lu ke bank, lu orang goblok, monyet. Bukan nggak paham, lu goblok banget. Lu gak ada gaji lu ke bank terus lu beli kebun tuh goblok anjing. Jangan bilang nggak paham gitu loh. Lu tuh level kalau jadi pegawai gue cuma gue suruh sapu di situ. Ya. Jadi jangan pembelaan karena dia mungkin dia yang ketimbang tipu yang sama, bro.
Yang sebelumnya. Ini bukan, ini penipuan pasti udah banyak kayak begini. Skema kayak tadi. Yang bela nih kayak yang nipu nih. Yang bela tuh yang nipu. Jangan, Bang. Gitu. Kayak Ntar ini skema banyak gua banget, Bro. ketahuan Bang gitu kan. Kayak perikanan dibilang ini Iya. lihat kapal gua nih ikannya bisa segini, perbekalannya segini. Lu kasih duit enggak. Jangan investasi begitu. Nggak ada teman-teman, nggak ada uang kayak bisa turun dari langit pembagian hasil begitu, nggak ada. Lu kalau mau masuk bisnis-bisnis begitu itu levelnya private equity teman-teman. Ya. Kalian tuh tahu levelnya masih di mana, ya dapat gaji, tabung, ya kan, bikin dana darurat, ikutin stepnya 10 juta dulu gitu, ya pelan-pelan. Jangan, oh ini nggak paham. Lu udah arogan, goblok lagi bayangin. Ya, lu coba gimana bro, gadai gaji lu ke bank tuh apa itu? Kalau bukan goblok itu. Ya berarti kan dari awal kita udah kayak membuang adanya potensi ketidakpastian di hidup, itu kan berarti nggak punya gila punya banget. ini, maksudnya Iya, future income-nya dijual betul. untuk sesuatu yang belum Belum tentu pasti. dia dapetin, plus dia juga belum punya kayak dana darurat, plus juga belum punya investasi yang oke. Iya. Jadi kan tadi kan juga kalau kita ngitung ya sekitaran masih puluhan juta dana daruratnya. Bro, ini ada yang bilang bahkan tetangganya ada yang gadai gaji buat beli mobil. Jadi ini kayaknya skema di Indonesia yang kita baru selami. Jadi gini, kemampuan terkuat lu adalah gaji lu. Kemampuan terkuat manusia adalah income ya, bukan kekuatan investasinya, bukan kekuatan menabungnya. Ya. Kekuatan manusia mencari uang. Ketika kekuatan itu lu kasih ke orang, ke bank, lu jadi manusia nggak Lu lemah. berdaya anjing. Iya, lemah. Lu jadi monyet aja. Gitu. Next time mungkin yang kayak kasih skema itu ke dia, nyuruh dia ngelakuin apapun, dia akan lakuin loh bro. Iya. Misalkan Bayangin kayak- bro. Lu udah nggak berdaya loh itu. Iya. Gaji lu udah lu gadai. Plus juga kamu nggak ngitung juga ya ketidakpastian karena kamu punya Iya. keluarga, punya istri, punya anak juga. Iya. Yang mana kalau misalkan istri dan anak ya Betul. sakit atau apa, kita nggak punya dana darurat loh buat cover itu. Iya bener. Bahaya banget. Gimana menurut lu bro? Kayak gitu. Iya itu ekstrim sih. Orang yang kena skema tipu-tipu begini kan banyak banget. Kemarin kita kan bahas robot trading, kita bahas yang Karena begini. gini loh. Kayaknya begini lebih banyak. Sawit tuh juga kayak suatu industri yang butuh permodalan yang besar loh. Oh, besar sekali. Perizinannya juga Minta sulit. ampun. Terus kamu kalau masih sorry ya, maksudnya kerja kantoran atau bahkan PNS, Ya. sawit itu masih jauh banget bahkan. Betul. Kita aja juga kayak reconsider dengan angkanya pun juga mikir-mikir. Betul. Jadi masa kamu kayak kerja kantoran terus kayak oh saya ini owner kebun sawit gitu. Betul. Itu kan berarti kamu udah kayak lompatin banyak sekali tangganya terus nanti bisa jatuh Iya. di tengah-tengah. Jadi harus hati-hati tuh. Gini bro, sawit ya kalau let's say dia bikin yang bagus ya. Sawit tuh bikin dia bagus kalau dia bisa bikin 2 hektar aja dengan siklus 5 sampai 15 tahun itu dia bisa ngasilin duit tuh 120 jutaan per tahun. Iya. Ya. Bukan kayak lu 3 juta terus digaji setiap bulan tuh nggak kayak begitu. Itu income lu gadai semua, harta hidup lu kasih beneran ke orangnya tadi. Tapi skema ini banyak banget bro. Dari zaman dulu gue kayak ditawarin teman-teman gue zaman 2020, bro mau main APD nggak? Gue bilang aja, gembel lu. Orang tuh kayak suka nawarin gue investasi bodong sampai sekarang. Bro, gue ada ini. Enggak bro, enggak. Sorry ya. Sorry. Kenapa orang Indonesia kena sindrom ini? Sindrom investasi loh gue sebutnya. Dan Banyak dia, banget loh, berarti ini dia marak kan banget tadi loh. berarti berhutang untuk investasi. Oh iya. Sama aja. Oh iya itu dong. kan rules yang harus kita bilang utang buat kamu investasi itu Iya. hukumnya haram. Karena investasi aja itu sifatnya tuh nggak pasti. Betul. Gimana dia setiap bulan bisa kayak ini pasti setiap bulan 3 juta itu kan kayak Betul. sini gajimu 5 juta. Ya kan? Betul. Sini saya kasih 3 juta. Tapi ini punya kamu gitu kan. Ya, ini punya kamu loh. Tapi ini main-main punya sini. kamu gitu kan. Nah itu kan nggak begitu. Bahkan kita invest di perusahaan terbuka ya sahamnya pun juga nggak fix begitu kan. Oh bro. nggak fix. Kalian cari aja. Iya. Ini daripada kamu beli sawit teman kamu tuh pakai gade gaji. Kenapa Bener. nggak beli saham TBK Yes. perusahaan sawit? Nah, ada punya grupnya Salim, ada grupnya Sinarmas juga di situ. Kenapa nggak yang TBK aja? Price to earningnya masih banyak yang 14-13 kok. Tapi bang Tapi bang, sawitku 3 juta 2 sebulan. hektar. Sawitku. Lu coli aja di kebun sawitnya. Terus ada yang bilang tadi, masa ada yang bela di sini bro? Yang bela ini yang bikin skemanya biasanya. Iya. Sama HP-HP-nya banyak gitu. Iya. Kena skema gua kena.
Dia bilang itu laba bersihnya 3 juta, dia ngurusin kebunnya kan. Lanjut nih, yang orang ini lanjut dulu. Lanjut gimana katanya? Oh ini orang sawit nih, kayaknya orang scammer sawit banyak banget. Gak ada yang mungkin lu bisa kerjain lebih keren dibanding sawit yang TBK. Lu punya duit, emang lu ngerasa sawit adalah investasi yang bagus, ya investasi adalah di seluruh perusahaan sawit yang TBK, selesai. Ada dividennya bro. Ya. Dapat dividen, pembagian hasil benernya, laba bersihnya meningkat, corporate governance sudah puluhan tahun. Kenapa lu pilih sawit nenek moyang lu di sebelah tanah itu? Ya, sawit itu kompleks bisnisnya. Tapi kalau sekarang apakah gua akan invest di sawit, ya bukan expertise gua, bro. Yes. Gua nggak akan invest kayak begitu kecuali gua di perusahaan TBK, tapi gua adalah analis dulu dari semua perusahaannya. Misalnya tadi gini loh, ini gua kasih analogi aja bro ya. Lu punya pendapatan let's say 5 juta lah gitu kan, PNS 5 juta. Kenapa lu mau nggak gadain itu untuk beli saham? Jawabannya itu udah salah besar. Itu aja udah ngaco, apalagi lu cuma ditawarin buat kebun sawit di sebelah. Ya, jadi ketika lu punya 5 juta, jangan sampai lu gadai. Kan sama aja, kenapa nggak lu gadai, lu beli sahamnya, sawitnya antara Sinarmas, Astra, atau Salim. Kan bisa lu beli. Cuman kan nggak begitu caranya. Lu harus ikutin tangga yang kita bikin gitu. Ya. Tangganya udah jelas ya. Jadi ya memang agak shocking ya kita ngomong keadaannya. Ya, sangat mengkhawatirkan. Bener. Indonesia ini mengkhawatirkan dan mereka pede banget dengan tipuannya itu, yang kena tipu itu. Dan mereka mengamini, bela karena dengan segenap ada cult hatinya. itu ya, cultish behavior ya. Iya, aneh. Untuk skema Ponzi apapun. Ya. Ya.